Setelah melewati awan gelap dan menavigasi laut selama beberapa jam, sesuatu mulai tampak di depan aku dan Seoran. Apakah itu sebuah penghalang? Tidak terlihat dengan mata telanjang. Itu tampak seperti bagian lain dari lautan dengan ombak yang menghempas, tidak ada yang aneh. Namun, ketika dilihat melalui persepsi ras iblis, merasakan aliran yin dan yang, arus di bagian laut yang jauh itu tanpa anehnya terpelintir, tidak seperti sekitarnya. Apakah itu penghalang? Tidak, itu hanya penghalang ilusi. Tentu saja, para master formasi dari lembah hantu hitam memelintir ruang, jadi jika kau masuk ke area itu, kau akan keluar di sisi yang berlawanan. Tapi aku sudah lama tahu cara untuk menembus itu. Ada beberapa lapisan penghalang lainnya di dalam, dan kita perlu menembus semuanya untuk menemukan apa yang aku inginkan. Swos! Seoran melesat ke langit dengan kekuatan iblis. Pegang erat. Kilatan. Sebuah cahaya berwarna giok memancar dari tanduk Seoran, mewarnai sekeliling. Boom! Secara bersamaan, aku mendengar suara besar dari udara yang pecah dan mempertahankan diri dari gelombang kejut dengan gangki pelindungku. Swos! Aku merasakan kami melewati aliran energi spiritual yang tak terlihat, dan perlahan membuka mataku. Tempat ini adalah kabut. Kabut laut menutupi segala sesuatu yang terlihat. Secara instan, aku merasakan dingin merayap di tulang belakangku. Tidak, ini bukan hanya kabut. Energi yin yang menakutkan. Kulu. Hantu. Jangan buka mulut. Ini adalah penghalang kedua. Jika suara manusia hidup terdengar, makhluk-makhluk itu akan menyerbu. Aku berasal dari suku naga laut, dan kami dapat menangani kekuatan yin, jadi mereka tidak akan menyerangku. Itulah sebabnya aku aman, tetapi kau perlu sebisa mungkin diam. Aku mengangguk mengerti. Seoran menyelam kembali ke dalam air, mengawasi sekeliling. Ini adalah hantu-hantu yang berkeliaran yang dilepaskan oleh lembah hantu hitam. Dengan begitu banyak hantu berkumpul dan penghalang lembah hantu hitam menutupi area ini, badai selalu melanda perairan ini. Apakah hantu-hantu membawa badai? Masuk akal bahwa roh atau hantu, dengan sifat yin mereka, akan menarik awan gelap yang serupa. Sementara aku terperangkap dalam pemikiran, memegang leher Seoran, aku mendengar sesuatu. Ah. Kia ah. Ah. Saat kami bergerak maju bersama Seoran, jeritan hantu dari kejauhan semakin keras. Jangan khawatir. Semakin dalam kita pergi, semakin banyak hantu unik yang terpengaruh oleh kapal penyeberangan Nether yang muncul. Kemudian, itu terjadi. Ini adalah hantu. Hantu yang sangat besar telah memasuki perairan. Cari hantu yang sangat besar. Guntur. Kabut laut mulai bergerak. Apa? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seoran, dalam keadaan panik, bergerak cepat dan diam-diam ke depan. Kia ahak. Hantu besar telah datang untuk menangkap kita semua. Kia ahak. Hantu. Tangkap hantu yang sangat besar. Hantu yang sangat besar telah masuk. Kabut yang dulunya hanya samar mulai berubah. SSS hahaha. Kabut itu berubah menjadi hitam pekat. Pada saat yang sama, ribuan, mungkin jutaan, cahaya merah muncul di kabut gelap. Apa yang terjadi ini? Seoran berenang semakin cepat, bingung. Guntur. Cahaya merah dalam kabut hitam mulai terbang ke arah kami. Batuk, pegang erat. Kita akan terbang lagi. Kekuatan iblis meledak dari tubuh Seoran sekali lagi. Sebelumnya, Seo Huel bisa terbang dengan bebas, tetapi sepertinya sulit bagi Seoran untuk melakukan hal yang sama. Mengingat ukuran besarnya, sebenarnya mengesankan bagaimana Seo Huel dapat terbang sesuka hati. Swos! Ia melompat dari air ke udara. Aku berpegangan pada surai Seoran, menahan napas sebanyak mungkin untuk menghindari tatapan hantu-hantu. Setelah terbang beberapa waktu,
Kita menembus penghalang kedua. Swoosh! Kami menembus dinding air yang tiba-tiba muncul di depan kami, basah kuyup saat kami melihat sekeliling. Sebuah penghalang air raksasa. Ratusan mil di sekitar kami tidak memiliki air, menentang gravitasi, saat air laut membentuk penghalang besar seperti sumur. Di tengah, sumur laut, ini. Aku melihat penghalang transparan raksasa, cukup besar untuk menutupi puluhan mil. Di dalam penghalang, sebuah kapal kuat yang memancarkan energi hantu terlihat. Kau bisa berbicara sekarang. Hantu tidak dapat memasuki bagian penghalang ini. Uff. Apakah itu kapal penyeberangan Nether? Ya. Swoosh. Seorang meluncur di sepanjang penghalang air dan turun ke dasar laut Well. Turun sekarang. Dari sini, tidak ada yang berbahaya untukmu. Aku turun dari leher Seoran dan melangkah ke udara, mendekati penghalang. Saat aku semakin dekat dengan penghalang, detail kapal di dalam menjadi lebih jelas. Kapal itu sangat hancur, nyaris mempertahankan bentuknya, dan energi hantu dan yin yang intens memancar dari dalam. Penghalang pertama adalah untuk menghalangi manusia biasa dan hewan biasa. Penghalang kedua dari kabut hantu adalah untuk menghentikan kultivator manusia. Penghalang terakhir ini dimaksudkan untuk menghentikan binatang iblis seperti aku, jelas Seoran. Baiklah, hantu-hantu sebelumnya adalah makhluk hidup, menyebabkan fenomena yang tidak biasa. Tetapi penghalang ini tidak hidup, jadi tidak akan menyebabkan situasi yang tidak terduga. Ia mengangkat ekornya dan mendekatkannya ke penghalang. Kemudian, krek, bang, cahaya meledak, dan Seoran mundur. Ekornya tertutup oleh api hantu hijau, yang hanya padam setelah ia berkonsentrasi pada kekuatan spiritualnya. Menjadi anggota ras iblis, ini adalah reaksiku. Tapi kau, dengan garis keturunan manusia, seharusnya berbeda. Cobalah menyentuhnya. Aku dengan hati-hati mendekati penghalang, menahan energi inti dalam diriku, dan menyentuhnya. Krek! Dengan sensasi kesemutan, tanganku meluncur lancar ke dalam penghalang. Benar-benar bisa masuk. Ya, ini adalah penghalang yang dimaksudkan hanya untuk menghentikan binatang iblis. Aku ragu sejenak sebelum melangkah ke dalam penghalang. Swoosh! Area inti dalamku terasa sedikit nyeri, tetapi aku bisa melewati penghalang tanpa banyak kesulitan. Rasanya hampir terlalu mudah untuk dipercaya. Seo Hyong, ini terasa terlalu mudah. Benar. Untuk seseorang dengan garis keturunan manusia sepertimu, itu akan mudah. Sekarang, untuk membiarkanku masuk, kau hanya perlu mencabut semua 8 bendera di dekat kapal penyeberangan Nether yang menjaga penghalang tetap aktif. Seoran menunjuk dengan cakarnya ke arah di mana sebuah bendera dengan wajah hantu tergambar tertancap. Ada total 8 bendera seperti itu di sekitar kapal, berdiri kokoh di atas air. Aku dengan cepat bergerak di sekitar kapal, mencabut semua 8 bendera. Kemudian, penghalang yang mengelilingi kapal penyeberangan Nether kehilangan cahaya, dan Seoran mendekatiku. Ini cukup mudah, bukan? Yah, sampai di sini, jelas ini mudah. Lagi pula, ini adalah objek ilahi yang dibuang. Ini hanya peninggalan tua yang tidak memiliki nilai selain makna simbolisnya sebagai objek ilahi. Lembah hantu hitam tidak akan menetapkan perlindungan yang begitu luas untuknya. Ia mengklik lidahnya saat melanjutkan. Sebenarnya, itu jauh lebih menyebalkan daripada sebelumnya. Jika kau memasuki penghalang kabut sebelum mencapai sini, hantu-hantu akan memberi sinyal kepada lembah hantu hitam. Lalu lembah hantu hitam akan mengirimkan kultivator pembentukan inti untuk memburu binatang iblis sepertiku. Bahkan jika seseorang berhasil sampai sejauh ini, lembah hantu hitam biasanya memiliki beberapa murid key building yang ditempatkan di sini untuk berburu. Tetapi sekarang lembah hantu hitam telah sepenuhnya menghilang ke alam yang lebih tinggi. Akan aneh jika kesulitannya lebih tinggi. Aku mengerti. Bagaimanapun, tantangan sebenarnya dimulai setelah masuk ke dalam.
Bantu aku menemukan sesuatu di dalam. Tentu. Sepertinya daripada penghalang, lembah hantu hitam mengandalkan orang untuk menjaga tempat ini. Sekarang bahwa para penjaga itu telah naik ke alam yang lebih tinggi, rasanya seperti melompati dinding rendah dengan mudah. Ngomong-ngomong, meskipun ini adalah objek ilahi yang dibuang, mengingat mereka melindunginya dengan penghalang yang begitu besar dan memiliki murid dalam untuk menjaganya, pasti itu adalah objek yang cukup signifikan. Apa yang terjadi padanya? Aku bertanya saat kami mendekati kapal. Kapal itu setengah hancur, dengan satu sisinya benar-benar hancur. Ada beberapa bagian yang utuh, tetapi tidak banyak. Heh, itu rusak dalam perang di antara kultivator manusia. Perang seperti apa itu? Kau mungkin tidak tahu karena itu terjadi sebelum kau lahir. Ada seorang kultivator manusia yang dikenal sebagai Mad Lord. Aku tidak tahu detailnya, tetapi suatu hari, Mad Lord tiba-tiba membuat keributan, ingin mengambil salah satu komponen di dalam kapal penyeberangan Nether. Lembah hantu hitam tentu saja mengabaikannya, menyebutnya gila, tetapi karena keributan Mad Lord, dua tetua Heavenly Being dari lembah hantu hitam terbunuh. Sebagai balasan, lembah hantu hitam menjadi gila juga dan mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menangkap Mad Lord. Mad Lord tidak melarikan diri, tetapi berperang melawan lembah hantu hitam sendirian. Akibatnya, 3 dari 3 kapal penyeberangan Nether milik lembah hantu hitam hancur, dan sepertiga dari lembah hantu hitam dihancurkan. Pada akhirnya, Mad Lord benar-benar menghancurkan satu kapal penyeberangan Nether, masuk ke dalam, dan mengambil komponen inti. Tidak ada yang dari lembah hantu hitam yang bisa menghentikan kultivator gila itu. Apa ini? Catatan pertempuran yang mengerikan? Jika itu Mad Lord, maka orang tua membungkuk itu. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak terbayangkan seperti itu? Bagaimanapun, jika dia hanya seorang gila, maka kultivator lain di tahap Heavenly Being. Bahkan Raja Naga Laut yang biasanya tenang bergetar saat menyebutkan gelarnya, menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Ketakutan dan kebencian itu pasti karena orang gila itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dipercaya. Sebelum melawan Mad Lord, lembah hantu hitam biasa berkeliaran di lautan dengan 3 kapal penyeberangan Nether, memamerkan kekuatan mereka yang mengerikan. Tetapi setelah perang dengan Mad Lord, mereka terjebak di satu area laut, tetap diam. Memikirkan hal itu, banyak suku iblis yang tinggal di laut memiliki perasaan positif tentang peristiwa itu. Apakah ada beberapa kebencian terhadap lembah hantu hitam? Seorang tersenyum puas saat kami naik ke dek kapal penyeberangan Nether. Kapal itu terbuat dari material yang sangat kuat dan mengkilap. Sejumlah besar energi Yin dan hantu memancar dari dek. Ayo masuk. Seorang membuka pintu yang mengarah ke dalam kapal dari dek. Wos! Aku tertegun saat melihat ke dalam. Hanya membuka pintu melepaskan jumlah energi Yin dan hantu yang luar biasa. Bagian dalam sepenuhnya diselimuti kegelapan, menyembunyikan segala sesuatu dari pandangan. Seoran menjadi sedikit tegang juga, mengeras di pintu. Tapi Seo Hyong, sepertinya agak sempit di dalam untukmu masuk. Jangan khawatir tentang itu. Mari kita masuk saja. Swos. Saat ia berbicara, Seoran melangkah ke dalam kegelapan. Aku mengikutinya, masuk dengan tegang di belakangnya. Wos. Kemudian, aku menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Ini lebih besar di dalam daripada di luar. Sebuah ruang kolosal. Sebuah lorong yang ribuan kali lebih besar daripada yang terlihat dari luar ada di depanku. Seoran berbalik ke arahku dan berkata, lembah hantu hitam dulunya memerintah seluruh laut dengan 3 kapal penyeberangan Nether. Alasan mereka bisa melakukannya adalah karena setiap kapal penyeberangan Nether itu sendiri adalah objek ilahi dengan ruang terkompresi yang sangat besar. Kapal penyeberangan Nether hampir sama dengan basis utama lembah hantu hitam. Sebenarnya, basis utama mereka, Gui Valley, hanyalah pelabuhan untuk merapatkan kapal penyeberangan Nether. Jadi, lebih akurat untuk mengatakan bahwa kapal penyeberangan Nether adalah lembah hantu hitam.
Wah, aku terpesona oleh ukuran yang luar biasa dan kehilangan kata-kata sejenak. Aku mendengar itu adalah artefak yang dibuat dengan meniru harta abadi dari para abadi sejati oleh salah satu pengrajin berbakat pada zamannya. Apakah itu benar atau tidak? Aku tidak yakin. Kami terus berjalan. Melalui koridor yang luas, kami tiba di sebuah gua besar. Di berbagai tempat, ada patung-patung hantu yang berserakan, dan bangunan kayu besar terletak di sana-sini. Bisakah kau memeriksa semua ruangan dan bangunan di dalam kapal untuk melihat apakah ada yang memancarkan energi seperti ini? Wung, ketika Seoran mengulurkan cakarnya, sebuah manik-manik sebesar kuku jari, yang memancarkan energi dari suku naga laut, melayang. Ingat bukan hanya bentuknya tetapi juga energinya. Jika kau menemukan objek yang memancarkan energi ini, beritahu aku segera. Dimengerti. Apakah kita masuk dan mencari? Aku mengingat energi yang ia pancarkan dan melihat sebuah pavilion setinggi 4 atau 5 lantai. Tapi memikirkan bahwa ruang sebesar ini, masih dengan banyak ruang tersisa, terkompresi hanya dalam satu kapal. Apakah ini yang memenuhi syarat sebagai objek ilahi dari sekte kultivasi besar? Saat aku melihat sekeliling. Langkah. Wos. Sesuatu melesat ke arahku dengan kecepatan tinggi. Klang. Aku dengan cepat mengeluarkan gangki untuk menangkisnya. Ini adalah sebuah belati kecil. Melihat lebih dekat, sebuah lubang terbuka di salah satu dinding, mengungkapkan jebakan mekanis tersembunyi yang telah dipicu. Jebakan mekanis? Kemudian, klik-klik, klik-klik. Sesuatu bergetar di dalam salah satu bangunan kayu, dan sesuatu melangkah keluar. Klik-klik, klik-klik. Mereka adalah boneka yang terbuat dari kayu. Boneka-boneka itu bergerak canggung pada awalnya, kemudian tiba-tiba bergegas ke arahku. HMPH. Boom. Boom. Tanpa ragu, aku mengeluarkan bola gang dari telapak tanganku dan menghancurkan boneka-boneka itu menjadi debu. Seo Hyong. Makhluk-makhluk ini adalah... Aku mendengar bahwa ini adalah jebakan mekanis yang ditinggalkan oleh Mat Lord saat ia memasuki kapal penyeberangan Nether. Aku tidak tahu bagaimana ia melakukannya, tetapi Mat Lord dikatakan mampu mengisi suatu area dengan jebakan mekanis dalam sekejap duduk. Saat itulah itu terjadi. Klik-klik, klik-klik. Lebih banyak boneka kayu mulai mendekati kami dari kejauhan. Seoran mengerutkan alisnya dan menggerakkan tubuhnya. Baiklah, mari kita hancurkan bersama. Ayo lakukan. Seoran dan aku menyerbu ke arah boneka-boneka yang bergegas ke arah kami. Kami menerobos boneka-boneka itu, menghindari berbagai jebakan mekanis saat kami mencari di dalam. Bagian dalam kapal itu sangat luas, menyaingi ukuran sekte petir ilahi emas yang telah aku lihat di pegunungan besar. Lebih dari itu, ada setidaknya 2 kapal seperti itu lagi di lembah hantu hitam. Sangat mudah untuk membayangkan kejayaan mereka sebelumnya. Bagian kapal yang terlihat dari luar yang setengah hancur baik terpelintir di ruang atau benar-benar tidak dapat diakses. Kami menghancurkan jebakan mekanis dan menuju ke bagian bawah kapal. SSS hahaha. Dek bawah kapal dipenuhi dengan energi hantu. Tidak ada hantu atau roh pendendam, tetapi energi hantu yang kuat cukup untuk membuat kesadaran seseorang bergetar. Seo Hyong, aku merasa sedikit kesemutan di kesadaranku. Aku merasakan energi hantu mempengaruhi kesadaranku. Seoran membuka mulutnya sebagai tanggapan. Sebuah lonceng kecil berwarna emas muncul dari mulutnya dan bergetar sekali. Ting! Dengan suara yang jelas, kegelapan di sekeliling tampak mundur sedikit, dan rasa sakit yang mempengaruhi kesadaranku sedikit mereda. Aku menggunakan harta dharma dengan kekuatan pengusiran untuk mengusir beberapa energi hantu. Aku menghabiskan banyak usaha untuk memberdayakan harta ini selama 3 tahun terakhir. Namun,
Untuk sepenuhnya menghilangkan rasa sakit, lebih baik untuk memadatkan kesadaran dan memberinya bentuk. Seoran menasihatiku sambil melihat ke arahku. Aku memanfaatkan teknik memanggil angin, transformasi naga untuk mengubah kesadaranku menjadi bentuk naga laut. Karena kesadaran Seoran sudah sepenuhnya membungkusnya dalam bentuk yang sama, sepertinya memberikan lebih sedikit tekanan padanya dari awal. Sungguh, memberikan bentuk pada kesadaran memungkinkan lebih baik untuk menahan serangan pada pikiran. Aku memadatkan kesadaranku dan bertanya pada Seoran. Seo Hyong, apa sebenarnya harta dharma itu? Apakah berbeda dari artefak sihir? Kau bertanya tentang segala sesuatu. Artefak sihir adalah mainan yang digunakan oleh kultivator dari tahap penyulingan ki hingga pembentukan ki. Harta dharma adalah senjata nyata yang digunakan oleh kultivator pembentukan inti. Mereka mengandalkan kekuatan dalam inti emas kultivator pembentukan inti dan tumbuh bersama dengan kultivator. Ia melanjutkan menjelaskan tentang harta dharma. Jika seseorang tidak berada di tahap pembentukan inti dan di bawah, mereka perlu mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun untuk menggunakannya, tetapi efeknya tentu signifikan. Jadi Seo Hyong, ketika kau mencapai tahap setara dengan pembentukan inti, apakah kau akan bisa menggunakan harta dharma dengan benar? Saat aku bertanya, Seoran ragu sejenak sebelum menjawab. Sayangnya, binatang iblis biasanya tidak menggunakan harta dharma. Taring, cakar, sisi kami, DLL, pada dasarnya adalah harta dharma kami. Harta ini hanya digunakan dalam situasi khusus seperti ini dan tidak akan menjadi senjata utamaku. Aku mengerti. Kami terus mengusir energi hantu di kapal penyeberangan Nether, menerobos boneka-boneka dan jebakan mekanis saat kami semakin dalam. Ngomong-ngomong, apakah kapal penyeberangan Nether benar-benar bisa melintasi dunia Nether? Ini adalah nama simbolis. Kapal ini hanyalah tiruan dari harta abadi sejati. Sementara harta tersebut mungkin bisa bepergian ke dunia Nether. Kapal ini dapat melintasi ruang tetapi, sejauh yang aku tahu, tidak dapat pergi ke dunia orang mati. Dapat melintasi ruang saja sudah mengesankan. Saat aku menghancurkan boneka yang mendekat dan kami terus turun, aku menyadari sesuatu. Tidak ada boneka yang menyerang di lantai ini. Suasana sunyi dan gelap. Sementara lantai-lantai sebelumnya agak terlihat, lantai ini sepenuhnya diselimuti kegelapan. Terlalu sunyi dan dipenuhi dengan energi hantu. Tanpa bertukar kata, Seoran dan aku secara bersamaan terdiam dan tetap waspada. Indra iblis sangat tajam. Peredaran taiji di sekitar kami telah berubah. Yin dan yang tidak beredar dengan baik, dengan energi yang tertekan oleh energi Yin. Ada sesuatu yang berbahaya di lantai ini. Saat itulah itu terjadi. Hantu mana yang berani mengganggu kapal penyeberangan Nether, seorang binatang iblis dan seorang manusia? Aku mengerti iblis, tetapi apa yang dilakukan manusia ini, dilapisi beberapa lapisan kematian di jiwanya? Dingin, batuk, sulit untuk bernapas. Dingin merayap melalui tubuhku. Adalah hal yang wajar bagi hantu untuk membungkus kematian mereka. Tetapi mengapa yang satu ini memiliki beberapa lapisan kematian? Betapa ingin tahunya dan aneh. Aku mengenali keberadaan ini. Dari klan Makli, klan Jin, klan Cheongmun, dan lainnya. Sebuah bencana yang tak tertandingi. Aura dari pembentukan inti. Hantu besar memang. Seorang manusia hidup yang dilapisi kulit hantu. Apa urusan berani yang membawamu ke sini? Ayo kita melarikan diri. Kilatan. Sebuah ledakan cahaya memancar dari lonceng Seoran. Secara bersamaan, tekanan yang menimpa kami menghilang. Harta dharma itu, apakah itu? Cepat, ke atas. Seoran berteriak seolah menderita, dan kami dengan panik menaiki kembali.
Ahaha, aku mengerti. Seorang bastard dari garis keturunan Raja Naga Laut. Pangeran dari keluarga raja, tetapi masih di sini ketika yang lain telah naik. Seo Huel pasti telah meninggalkanmu. Hantu besar dan noda dari keluarga kerajaan. Bahkan seorang lelaki tua yang mati memiliki hari-hari yang menarik. Guntur, gelombang energi hantu gelap mulai mengejar kami dari bawah. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri dari cengkeraman seorang kultivator Heavenly Being? Suara entitas itu menggema di seluruh kapal. Sebutkan, Heavenly Being, membuat kepalaku berputar, hampir membuatku kehilangan keseimbangan dan jatuh. Jaga fokus. Jika itu adalah Heavenly Being, kita tidak akan merasa semudah ini. Itu pasti adalah roh pendendam dari seorang kultivator Heavenly Being yang dibunuh oleh Mad Lord. Sebaiknya, ia hanya dapat mengeluarkan kekuatan setingkat pembentukan inti, dan itu hanya di dalam kapal ini. Fokus saja pada pelarian. Aku mendapatkan kembali kesadaranku saat mendengar kata-kata Seoran, memanfaatkan memanggil angin, transformasi naga untuk membungkus diriku dalam angin, dan melarikan diri lebih cepat ke atas. Bagaimana beraninya kau melarikan diri, kalian Maggots? Guntur. Di belakang kami, gelombang energi In meluap. Gugu-gugu. Kegelapan meraih kami. Ribuan tangan hitam muncul dari udara tipis, merentangkan diri ke arah kami. Dengan memutar tubuhku di udara, aku berhasil menghindari semua tangan tersebut dengan jalur yang optimal. Menggunakan Mountain Lord S Soaring Flight dengan sepenuh hati, aku berhasil melarikan diri dari tangan hantu tanpa sehelai rambut pun tersentuh. Namun, bagi Seoran yang bertubuh besar, melarikan diri sedikit lebih menantang. Dengan kekuatan pengusiran dan penghancuran dari lonceng emasnya, Seoran membakar beberapa tangan yang menggenggamnya dan terbang ke atas. Setelah kami bebas dari tangan hantu, boneka-boneka yang sebelumnya kami hancurkan dalam perjalanan turun mulai bangkit di udara dan dengan cepat menyerang kami. Wos, wos, wos. Seo Hyong, jangan berhenti, lihat ke depan saja. Aku melepaskan sword gang dari kedua tangan, mengayunkannya ke segala arah. Boom! Bang! Mengikuti kerumitan dual energy sword control, sword gangku secara liar mengubah arah di udara, menghempaskan semua bagian boneka yang menyerang kami. Namun, di depan kami, lautan bagian yang hancur, memancarkan energi hantu yang intens, mengalir ke arah kami. Siapkan serangan terkuat. Dimengerti. Aku mengeluarkan Gang Sphere dari inner core-ku, dan Seo Hyong mengumpulkan kekuatan spiritual di sudut mulutnya. Tembus. Boom. 3 Gang Sphere melesat dari tanganku, berubah menjadi badai cahaya yang menghentikan gelombang di jalurnya. Sebuah arus cahaya biru meledak dari mulut Seoran, menghantam gelombang itu secara langsung. Napasan Seoran melubangi gelombang itu dengan besar. Kami bergegas menuju celah tersebut dan berhasil melarikan diri. Kami segera naik ke level berikutnya. Kegelapan hitam yang lengket menyerbu ke arah kami, berusaha menggenggam kami. Seoran terus menghembuskan napas dan aku terus mengeluarkan Gang Sphere, nyaris menghindari pengejaran dari roh hantu tingkat core formation. Akhirnya, kami melihat pintu masuk yang kami lalui dari kejauhan. Saat kami hampir melarikan diri dari Nether Crossing Ship, banyak tangan hitam muncul dari kapal itu sendiri. Aku menghindari semua tangan tersebut, tetapi Seoran, karena ukurannya, tidak bisa menghindari semuanya. Ada alasan di balik munculnya tangan hantu secara tiba-tiba dari lambung kapal. Suara mendengung berasal dari kapal, dan suara roh hantu itu bergema. Bagus sekali, kalian melarikan diri, ya? Berani-beraninya merampok harta Azur Bonnefelli seperti bajingan Mad Lord itu. Selama aku di sini, itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan jika kapal ini hancur dan dibuang, ia pernah berbagi masa kejayaannya dengan Azur Bonnefelli yang utama. Tak ada seorang pun yang bisa menginginkan harta Feli. Azur Bonnefelli,
Sebelum aku bisa merenungkan, tangan hantu raksasa lain meluncur ke arahku. Aku meledakkan tangan hantu itu dengan gang spear dari inner core-ku dan mendekati Seoran. Seo Hyong, aku akan membantu. Tidak perlu. Aku sudah mengumpulkan cukup kekuatan, aku bisa mengatasi ini. Tubuh Seoran memancarkan lonjakan kekuatan iblis yang tiba-tiba. Secara bersamaan, energi emas mulai memancar dari antara sisiknya. Dia tampak dibalut dalam gangki pelindung berwarna emas. Apakah ini kekuatan Dharma Treasure yang dia sebutkan sebelumnya? Tangan hantu yang menggenggamnya meledak, membebaskan Seoran. Dia menggeram dan terbang ke langit, sementara ribuan tangan hantu lainnya muncul dari kapal, berusaha menggenggamnya. Suara roh hantu itu bergema di mana-mana. Kau. Itu adalah harta dari Azur Bonneville, bukan? Jika kau meninggalkannya, aku akan membiarkanmu pergi. Tidak masuk akal. Ini adalah hartaku. Hartaku sendiri. Seoran membalas suara roh hantu itu dan memberi isyarat padaku dengan matanya. Aku mengaktifkan Summoning Wind, Dragon Transformation, memotong tangan hantu dengan angin, dan bergantung pada Seoran, membantu penerbangannya. Pegang erat. Kita akan menerobos penghalang sekaligus. Ya? Aku meledakkan dua tangan hantu yang mendekati kami dari kedua sisi dengan gang spear dan menggenggam mane Seoran. Cahaya biru memancar dari antara sisiknya. Dalam sekejap, tubuh besar Seoran mengeluarkan kekuatan eksplosif, melompat melalui ruang, dan kami menemukan diri kami dekat penghalang air. Melihat ke belakang, aku melihat Nether Crossing Ship dipenuhi ratusan tangan hitam. Saat berikutnya, kami terendam lagi, memasuki area berkabut. Kabut yang menghitam mengikuti kami. Seoran menghindari kabut yang mengejar dan melemparkan dirinya ke arah akhir kabut. Ada perlawanan yang signifikan saat masuk dari luar. Tetapi tidak ada perlawanan saat keluar dari dalam keluar. Setelah kami berada di luar penghalang, cahaya antara sisik Seoran menghilang, dan dia jatuh lemas ke laut. Dia kelelahan. Kondisi Seoran tidak terlihat baik. Matanya melotot dan terengah-engah. Seoran meronta-ronta saat dia mengapung di laut. Aku perlu memindahkannya, jika tidak dia mungkin diserang oleh iblis laut lainnya. Dengan menggunakan energi dalam diriku, aku menggenggam leher Seoran dan mengaktifkan Summoning Wind, Dragon Transformation. Seoran dan aku terjebak dalam pusaran angin dan terbang ke langit bersama. Seandainya aku menguasai mantra atribut air, aku bisa membiarkannya mengapung di laut dan berenang. Aku sekali lagi menyadari pentingnya menguasai 5 jalan melampaui untuk kultivasi, terutama jalan air. Setelah mengangkat tubuh beratnya dan terbang selama beberapa waktu. Wos! Akhirnya kami keluar dari laut yang bergelora. Huf, huf. Segera setelah kami berada di bawah sinar matahari, Seoran mendapatkan kesadarannya kembali. Seo Hyong, bolehkah aku menurunkanmu sekarang? Ugh. Ya, silakan. Leherku sakit. Splash. Aku menjatuhkan Seoran ke laut, dan dia muncul dari air. Menggunakan Summoning Wind, Dragon Transformation terus-menerus sambil mengangkat Seoran dengan cepat menghabiskan energi inner core-ku. Jika aku terus terbang sambil mengangkat Seo Hyong, mungkin aku juga akan kelelahan. Bagaimanapun, terima kasih telah membantuku beberapa kali dan mengeluarkanku dari area laut itu. Ada banyak suku iblis di sana yang mempraktikkan seni gelap. Jika aku mengapung di laut dalam keadaan tak sadar, pasti aku akan menjadi mangsa mereka. Membantu rekan adalah hal yang wajar. Tidak perlu berterima kasih. Haha, wajar untuk membantu rekan, ya? Seberkas kesedihan melintas di wajah Seoran dan kesadarannya. Bagaimanapun, usaha ini adalah kegagalan. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Seo Hyong? Aku tidak bisa menyerah pada apa yang ada di dalam sana. Itu adalah sesuatu yang sangat aku butuhkan. Dia menggertakkan gigi.
Tetapi tempat itu dijaga oleh roh hantu tingkat Kor Formation. Tidak mungkin untuk menyelidiki lebih lanjut. Setelah sejenak terdiam, Seoran mengeluarkan lonceng emas. Aku tidak menyangka roh hantu seperti itu tetap ada, jadi aku hanya mengumpulkan energi di harta ini selama 3 tahun hanya untuk melawan hantu dasar. Tetapi jika makhluk seperti itu ada, itu cerita yang berbeda. Dia melanjutkan, memandang lonceng emas itu. Lebih dari 3 tahun. Aku akan menginvestasikan lebih banyak waktu pada harta ini untuk membuatnya lebih kuat, sehingga tidak ada hantu jahat yang bisa mendekat. Lalu, aku pasti akan mendapatkan apa yang aku butuhkan. Seoran menatapku. Eun Hyun. 10 tahun. Bisakah kau membantuku lagi setelah 10 tahun? Aku harus mendapatkannya. Tanpa itu, aku tidak bisa maju. Itu setara dengan seluruh hidupku ditolak. Mata-matanya menampilkan obsesi yang mendekati kegilaan. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia perlu menemukan sebuah item untuk meningkatkan kultivasinya. Tapi aku bisa merasakan. Ini bukan hanya tentang kultivasi, ada sesuatu yang lain. Setelah merenung, aku mengangguk kepada Seoran. Aku akan membantumu. Kau dan si Dragon King telah baik padaku. Ini bukan hanya karena rasa syukur kepada Seoran. Aku berutang banyak kepada Seo Hweol dan ingin membantunya. Seoran diam sejenak, lalu mengangguk. Terima kasih. Kami mengatur kapan dan di mana untuk bertemu lagi, dan kemudian berpisah. Sig. Aku tetap melayang di atas laut dengan Summoning Wind, Dragon Transformation, mengatur pikiranku. Mengingat kembali, hantu besar. Banyak hantu di kabut. Dan roh hantu tingkat Core Formation menyebutku hantu besar. Roh hantu yang tersisa dari seorang kultivator Heavenly Being mengatakan bahwa aku memiliki jiwa yang dilapisi dengan beberapa kematian. Apakah orang mati melihat hal-hal seperti itu? Elder Agung Black Bone Valley, White Bone Ghost Devil, yang tampaknya jauh lebih terampil daripada roh hantu tingkat Core Formation, tidak mengatakan apa-apa padaku. Pengaruh menjadi orang mati tampaknya signifikan. Azur Bone Valley juga. Aku belum pernah mendengarnya, bahkan di arsip kerajaan Shengzi. Azur Bone Valley? Apakah itu terkait dengan sejarah tersembunyi Black Bone Valley? Setelah merenungkan, aku menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Aku perlu lebih banyak informasi nanti. Untuk sekarang, aku harus meningkatkan kultivasiku. Aku perlu meningkatkan gangsperku untuk mencapai puncak Ultimate Pinnacle. Dan menemukan cara untuk maju dari Key Refining 14 TH Star ke Key Building. Apakah itu berhasil atau tidak, aku akan berusaha sebaik mungkin. Pertama, aku memutuskan untuk pergi ke Yangwoo, bertemu Kim Yang-hun, dan mencari cara untuk maju ke Key Building sambil mendapatkan pengalaman bela diri. Setelah menghubungi Kim Yang-hun melalui klan Jin, aku memberitahunya di mana aku akan tinggal. Aku pergi ke pegunungan dekat Yangwoo, Yansan City, mengalahkan semua perampok di daerah tersebut, dan menetap. Pertama, aku harus menguasai Water Surpassing 4 hingga 4 TH Star. Mengingat bahwa dalam 10 tahun, aku akan bergabung dengan Seoran untuk menjelajahi Laut Angin Hitam dan mencari Nether Crossing Ship dari Black Bone Valley lagi. Penting untuk setidaknya mengetahui dasar-dasar mantra atribut air agar tidak menjadi beban. Buku manual kultivasi yang aku peroleh, yang dianggap sebagai dasar di komunitas Daois, adalah Vive Surpassing Paths to Cultivation. Buku ini berisi teknik dasar untuk 5 jalan: tanah, air, api, kayu, dan logam. Sejauh ini, aku hanya menguasai Earth Surpassing Path, tetapi aku selalu bisa mempelajari jalan lainnya jika aku mau. Awalnya, menguasai bahkan satu Earth Surpassing Path itu sulit, jadi aku fokus hanya pada itu. Untuk membantu Seoran di laut, menguasai setidaknya dasar-dasar Water Surpassing Path adalah suatu keharusan,
jadi aku berencana untuk mempelajarinya hingga tingkat minimum. Aku mulai berlatih di Water Surpassing Path, mengisi kembali energi spiritual air di sebuah lembah terdekat. Saat berlatih Water Surpassing Path, aku menemukan bahwa itu surprisingly mudah. Mungkin karena aku sudah mengaktifkan dan membersihkan meridian dengan Earth Surpassing Path. Ini hanya masalah mengumpulkan energi air di sepanjang jalur tersebut. Ajaran Understanding Before Breathwork yang aku pelajari dari guruku tidak terbatas pada metode atribut tanah. Meskipun ada perbedaan antara 5 elemen, aku dengan cepat menghayati dan menjadikan Water Surpassing Path milikku sendiri. Begitu aku membentuk water handsill, air di lembah mulai naik ke udara, membentuk bentuk sesuai yang aku bayangkan. Membentuk segel lagi, tetesan air terbentuk di udara dan mulai jatuh. Ini akan memecahkan masalah haus di gurun. Aku tersenyum, merasakan kekuatan spiritual Water Surpassing Paths menetap di dalam diriku. Setelah sekitar setahun berlatih dengan tekun, Water Surpassing Path hampir mencapai 2 endestar dari Key Refining. Aku juga menguasai semua 72 True Words Earthlisa yang sesuai dengan elemen air, membuatnya dapat digunakan dengan bebas. Karena aku selalu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang 72 Earthlisa True Words, menguasai atribut elemen lainnya menjadi mudah setelah terbiasa dengan mereka. Sekarang, mari kita coba key building lagi. Meskipun menguasai Water Surpassing Path, aku tidak mengabaikan pelatihan bela diri, dan Gangspereku telah meningkat menjadi 4. Aku sekarang bisa mempercepat kemampuan mentalku lebih dari 5 kali lipat. Wong. Aku fokus, mencoba maju ke fase berikutnya dari Infinite Spiritual Cloud. Guntur, guntur. Awan energi spiritual berputar di dantianku, membentuk spiritual energy star. Namun, seperti sebelumnya, bintang energi spiritual itu mulai retak di bawah tekanan dan gejolak. Dan kemudian, boom! Aku menggigit gigi dan menahan rasa sakit. Bintang energi spiritual itu meledak, dan kultivasiku kembali ke 12 TH star. Sig. Kembali ke awal. Aku mendesah pelan, perlahan-lahan memulihkan kekuatan spiritualku. Tapi kemudian, sesuatu terasa tidak beres. Aku fokus dan mengaktifkan Earth Surpassing Path. Aku menyadari sensasi deja vu yang aneh. Kecepatan pemulihan sedikit meningkat. Tingkat pemulihan kekuatan spiritualku telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sebuah fenomena misterius. Setelah beberapa pertimbangan, aku menemukan penyebabnya. Water Surpassing Path. Itu benar. Tidak hanya Earth Surpassing Path, tetapi juga energi air dari Water Surpassing Path yang baru saja aku latih melengkapi energi tanah, sedikit mempercepat pemulihan kekuatan spiritual. Ini disebutkan saat aku membeli manual. Orang tua yang menjual manual kultivasi sebelumnya menjelaskan hal itu. Bagus. Ini berarti aku bisa mencoba tantangan berikutnya lebih cepat. Pemulihan kekuatan spiritual yang lebih cepat berarti lebih banyak upaya untuk maju ke key building. Dengan hati yang lebih ringan, aku mulai memulihkan keadaan kultivasiku. 4 tahun berlalu. Aku berhasil menguasai Water Surpassing Path hingga 4 TH star dan bisa menangani 4 Gangspere dengan cukup stabil. Sekitar waktu ini, Kim Yang-hun akhirnya datang. Kim Hyong, apakah kau akhirnya datang setelah aku mengirim surat bertahun-tahun yang lalu? Aku menyambutnya dengan tawa hangat. Namun, ekspresi Kim Yang-hun tidak cerah. Maaf. Aku terlalu terfokus pada sesuatu sehingga kehilangan jejak waktu. Beberapa tahun yang lalu, klan-klan kultivator di Shengzi mulai menyerang klan Makli karena melanggar perjanjian. Baru-baru ini, klan Makli tidak aktif, jadi aku hanya memfokuskan diri pada seni bela diri. Dan, Wong. Kim Yang-hun melepaskan Gangspere-nya. Sfera tersebut terbelah menjadi 3, lalu masing-masing sfera terbelah lagi menjadi 3, total 9 sfera yang mengorbit di sekelilingnya.
Aku juga telah mencapai ekstrim ultimate pinnacle. Tapi, ini adalah akhir. Wajahnya berubah pucat. Aku telah melakukan beberapa upaya dan kesalahan, namun aku tidak dapat memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bahkan setelah mempelajari metode binatang iblis untuk menjelajahi alam berikutnya, itu tidak cukup. Ada begitu banyak jalan di depanku, tetapi tidak ada yang tampak mengarah kemanapun. Sangat tidak jelas apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku telah meningkatkan keterampilan acak, tetapi tidak peduli seberapa banyak aku belajar, itu tidak meningkatkan realmku. Bagaimana aku bisa melampaui titik ini? Benar-benar, bagaimana? Setelah meluapkan emosinya, Kim Yang-hun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Sig. Maaf. Aku hanya terlalu frustrasi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hingga Ultimate Pinnacle, rasanya aku mengikuti jalan yang ditetapkan oleh orang lain. Tetapi di luar ini, rasanya aku perlu menciptakan realm yang tidak ada. Aku telah mempelajari pengobatan, dan bahkan maju ke 3 RD Starkey Refining dengan metode kultivasi yang aku minta dari klan Jin. Aku telah meneliti dan meneliti kembali metode binatang iblis yang kau berikan padaku. Tapi bagaimana cara menciptakan realm berikutnya, aku hanya tidak tahu. Dia mendesah, jelas frustrasi. Ultimate Pinnacle, juga, adalah realm teori. Realm Three Flowers Gather at the Summit sangat langka. Vive Energies Converging to the Origin adalah legenda. Dan Ultimate Pinnacle hanyalah realm, konseptual, yang dibayangkan oleh para seniman bela diri. Apa yang bisa lebih kuat dari Vive Energies Converging to the Origin? Jika realm semacam itu ada, apa namanya? Nama sebuah realm yang lahir dari teori sepele para seniman bela diri. Itulah Ultimate Pinnacle. Dan sekarang, Kim Yang-hun berjuang untuk mencapai realm di luar imajinasi. Sebuah realm di luar imajinasi. Bahkan para pendongeng, yang dengan main-main berbicara tentang Ultimate Pinnacle, bahkan belum pernah bermimpi tentang apa yang ada di luar itu. Ultimate Pinnacle, bagaimanapun, adalah realm fantasi, sehingga memiliki nama. Tetapi dunia di luar itu, bahkan di antara para pendongeng, tetap tidak bernama. Kim Yang-hun berjuang untuk mencapai tempat tanpa nama. Aku minta maaf. Tetapi aku tidak bisa bergabung dengannya dalam perjuangannya. Aku lambat. Begitu lambat, bahkan aku masih berada di tahap menengah Ultimate Pinnacle dengan hanya 4 gang spare. Tidak pasti apakah aku bahkan bisa menangani 9 gang spare dalam hidup ini. Bagaimana aku bisa, lalu, mendiskusikan apa yang ada di luar Ultimate Pinnacle? Aku belum memenuhi syarat untuk membahas realm semacam itu. Ya, kau benar. Kim Yang-hun bukanlah orang yang buruk. Biasanya, dalam situasi seperti itu, dia akan mencoba meringankan suasana dengan memuji keterampilanku yang dianggap baik. Namun, Kim Yang-hun hanya mengiyakan kata-kataku dengan ekspresi gelap, bukti dari usahanya yang luar biasa untuk melampaui level berikutnya. Apa yang ada di luar adalah yang belum dijelajahi. Sebuah realm yang belum pernah dibahas secara serius. Persyaratan, dasar, untuk memasukinya adalah mencapai ekstrim Ultimate Pinnacle. Bahkan bakatku perlu diasah hingga batas mutlak untuk realm ini. Tiba-tiba, selama bicaranya, Kim Yang-hun terdiam, kemudian mulai tertawa. Hahaha. Sangat menyebalkan. Mungkin lebih baik jika bakatku biasa-biasa saja, hanya fokus pada mencapai realm yang ada. Jika realm sudah ada, aku bisa berlatih dengan giat. Tetapi karena aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa, itu sangat menyiksa. Menjadi satu-satunya pelopor, tekanan yang tidak bisa aku lepaskan sangat besar. Aku memandangnya dengan perasaan pahit manis. Ketika aku memikirkannya, itu benar. Kim Yang-hun telah naik ke Ultimate Pinnacle bertahun-tahun yang lalu. Di kehidupan lalu. Dan kehidupan sebelum itu. Dan bahkan sebelum itu. Dia telah naik ke Ultimate Pinnacle berkali-kali, mengendalikan 9 gang spare,
dan mencapai ekstremnya berulang kali. Tetapi tidak pernah sekalipun dia menyebutkan menemukan realm di luar atau menunjukkan kegembiraan dalam penemuan semacam itu. Apakah realm di luar Ultimate Pinnacle benar-benar ada? Aku tidak berani menghibur keputusasaannya. Keputusasaannya sepenuhnya berbeda dari milikku. Yang bisa aku lakukan hanyalah mendengarkan keputusasaannya dengan tenang. Setelah meluapkan emosinya selama beberapa waktu, Kim Yang-hun berbicara lebih tenang. Aku minta maaf. Aku tidak datang ke sini untuk meluapkan emosiku. Aku datang untuk memberimu peringatan. Peringatan seperti apa? Saat mempelajari metode Summoning Wind, Dragon Transformation yang kau berikan, aku menyadari sesuatu. Ketika manusia mempraktikannya, selama aktivasi, itu secara paksa mengubah kesadaran menjadi bentuk naga. Aku berpikir saat mempelajari teknik ini bahwa itu seharusnya tidak dipraktikkan oleh manusia. Aku mendengarkan kata-katanya dengan seksama. Memang, Summoning Wind, Dragon Transformation sangat kuat, tetapi setiap kali aku menggunakannya, rasanya sangat tidak nyaman, seperti mengenakan baju zirah yang ketat. Itu memberikan terlalu banyak tekanan pada jiwa manusia. Tidak peduli seberapa kuat kesadaranmu dari praktik kultivasi. Mengolah metode itu, secara metaforis, seperti menyelam dalam-dalam ke laut tanpa pakaian selam dan mengenakan kulit naga. Beban pada jiwamu terlalu besar. Ada alasan mengapa manusia tidak mempraktikkan metode binatang iblis. Aku mendesah pelan. Mungkin, manusia memiliki bentuk kesadaran yang sesuai. Tetapi setidaknya, itu jelas bukan dalam bentuk naga. Aku merasakannya dengan jelas. Bentuk kesadaran yang sesuai untuk manusia. Aku mengulang kata-kata itu dalam pikiranku.